Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada sore ini kita dapat bertemu dalam acara kultum yang diadakan di Ma'had Al-Jami'ah. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk membawakan tema fasilitas akhirat bagi orang-orang yang berpuasa. Fasilitas bagi orang-orang yang berpuasa tentu yang paling besar adalah fasilitas akhirat. Akhirat itu adalah satu kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi setelah kehidupan kita di dunia itu ada kehidupan akhirat yang kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sehingga meskipun kekal itu kekalnya kekal zamani, tetap yang kekal hakiki itu adalah Allah. Nah, itu akhirat. Nah, oleh karena itu saum Ramadan ini atau puasa ya, ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, diantaranya kan beriman itu beriman kepada hari akhir atau akhirat gitu. Jadi kalau tidak beriman kepada hari akhir, ya buat apa berpuasa? Mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu buat apa berpuasa, begitu pertanyaannya. Ya, karena yang ada itu kan mungkin hanya ada lapar begitu ya, haus, kemudian juga lemas begitu. Jadi buat apa berpuasa? Nah, tetapi bagi orang-orang yang beriman, ya, puasa ini ada fasilitas, atau bagi orang yang berpuasa itu disediakan fasilitas, dan fasilitas yang terbesar itu di akhirat. Apa fasilitas itu? Fasilitasnya itu ya jannah, itu surga. Ya, ya misalnya tadi dikatakan di dalam ayat Al-Quran itu kan diwajibkan untuk berpuasa itu supaya bertakwa. Nah, itu di dalam Al-Quran tuh dikatakan ya, orang-orang yang bertakwa itu diwafatkan oleh para malaikat itu ya di dalam keadaan baik, kemudian diucapkan salam kepada mereka dan diperintahkan untuk masuk surga. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, itu. Jadi bagi orang yang berpuasa ada fasilitas surga ya. Kemudian juga misalnya ya di dalam ayat Quran yang lain ya tentu berpuasa ini kan adalah satu kebaikan begitu ya. Orang yang berpuasa itu ya berbuat baik. Dalam Al-Quran itu lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya ya
hasanatun. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan. Nah, kebaikan di situ itu maksudnya jannah gitu. Ya, hasanatun. Hasanatun adima. Kebaikan yang besar, yaitu surga gitu. Dan banyak sekali lah ayat-ayat yang menyebutkan ya bahwa orang-orang yang baik itu akan masuk surga, atau orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surga, dan puasa itu adalah medianya untuk menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, apa surga itu? Surga itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa ya, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu merupakan lawan dari neraka gitu. Ya, lawan dari neraka. Kalau di dalam Al-Qur'an tuh ya biasa kebanyakan digambarkan dengan tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu sungai-sungai mengalir. Tapi sebetulnya ya surga itu mala ainun ra'at ya, wala udunun sami'at, wala khatara an qalbil basar. Jadi kenikmatan di surga, kebahagiaan di surga itu tidak dapat dilihat dengan mata ya, kemudian didengar telinga ya sekarang ini, kemudian tidak terpikirkan di dalam pikiran. Ya, tapi bagi orang-orang yang beriman yakin bahwa surga itu yaitu satu kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, orang yang berpuasa itu misalnya di dalam hadis itu kan sebelum masuk ke bulan Ramadan saja, tapi dia sudah bahagia dengan masuknya Ramadan itu. Man pariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, ini belum berpuasa, tetapi haramallahu jasadahu ala niran ya. Allah itu mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Ini neraka itu adalah lawannya daripada surga, sehingga kalau di akhirat tidak masuk neraka, mengharamkan ke neraka itu ya artinya memasukkannya ke surga. Ya, itu surga ya jelas fasilitas bagi orang yang berpuasa, yang dengan berpuasa itu diharapkan orang itu menjadi mutakin begitu ya, orang yang bertakwa. Nah, tetapi ada memang kekhususan ya, atau keistimewaan puasa itu yang ditunjukkan ya. Misalnya di dalam hadis itu dikatakan, jadi masuk ke surganya itu orang-orang yang berpuasa itu khusus dari pintu yang namanya itu royan ya, ar-royan gitu. Dalam hadis itu kan dikatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu royan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Ya, jadi sesungguhnya di surga itu ada satu pintu ya yang dinamai dengan royan. Nah, orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam surga itu di hari kiamat ya melalui pintu itu. Ya, wala yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun selain yang berpuasa masuk ke surga melalui pintu itu. Ya. Sehingga ketika dikatakan ya, yuqalu aina shaimun ya, mana orang-orang yang berpuasa, fayadkhuluna minhu. Nah, dia itu masuk melalui royan itu ya. Wa idza dakhala akhiruhum, dan apabila orang yang terakhir itu sudah masuk ya, ugliko falam yadkhul minhu ahadun. Itu pintunya itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang masuk. Nah, ini merupakan kekhususan begitu bagi orang yang berpuasa ya. Tadi jadi fasilitasnya tentu yang didapatkan di akhirat itu adalah surga, tapi ada keistimewaan gitu. Masuk ke surganya itu melalui pintu yang disebut dengan ar-royan itu, dan tidak ada satu orang pun ya yang masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa gitu. Nah, itu oleh karena itu istimewa ini ya. Makanya di dalam hadis juga banyak yang menunjukkan bahwa puasa ini adalah satu keistimewaan ya.
dibanding ibadah-ibadah yang lain. Misalnya di dalam hadis dikatakan as-saumuli, ya, wa ana azibihi. Puasa itu kata Allah itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, ini merupakan keistimewaan ya, bahwa puasa itu berbeda begitu dengan yang lain. Ya, jadi di situ maksudnya bahwa puasa ini adalah puasa sirriyah, ya, puasa yang tidak ada gerakan anggota tubuh, anggota badan, sehingga tidak memungkinkan orang lain itu melihat, ya, dapat melihat bahwa seseorang itu sedang berpuasa. Jadi betul-betul bahwa puasa ini mengajarkan keikhlasan, dan keikhlasan itu adalah esensi daripada ibadah. Jadi puasa itu, ya, ini mengajarkan ibadah yang sebenarnya, itu ibadah yang dilaksanakan dengan ikhlas gitu. Sebabkan ibadah yang diperintahkan itu hanya ibadah yang di dalamnya itu ada keikhlasan, ya, ada ikhlas. Nah, itu ibadah yang sebenarnya, ibadah yang akan dibalas, ya, tentunya oleh Allah. Sebetulnya balasan bagi orang-orang yang bertakwa yang diakibatkan oleh melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya fasilitas akhirat, tapi fasilitas dunia juga begitu, ya. Ya, seperti misalnya rezekinya akan diberi tanpa disangka-sangka begitu, ya. Kemudian juga akan diberi jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Tetapi tentu, ya, bagi orang yang beriman, khususnya beriman terhadap adanya hari akhirat, fasilitas terbesar itu adalah surga, ya, jannah. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, manfaatkanlah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Laksanakan dengan kualitas yang baik, ya, sesuai dengan syariah, sehingga mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, dan kemudian kita benar-benar, ya, mendapatkan fasilitas akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam surganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.